Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita berada di Masjid Nabawi, dan ini setelah sholat maghrib, dan insya Allah kita akan melihat suasananya. Dan insya Allah juga kali ini saya ditemenin bersama Ustaz Ulil. Ustaz, Ahlan wa sahlan. kaifa hal? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah juga kita malam ini mau membahas sesuatu saja. Betul. Nah, insya Allah Insyaallah. bersama Ustaz Ulil. Masya Allah. Insyaallah. Dan seperti ini sahabat, suasana di Masjid Nabawi, Masya Allah terlihat. Ini di samping kita sudah ada beberapa halakoh Ustaz ya, di samping kita ini. Iya. Masya Allah, insya Allah kembali akan normal kembali. Dan insya Allah semester ini antum juga di Jamiah tatap muka Ustaz. Kabar-kabar seperti itu. Dan insya Allah juga yang belajar di Masjid Nabawi, insya Allah juga akan bertatap muka bersama dosen ataupun guru-guru yang mengajar di Madinah khususnya. Dan insya Allah juga halakoh di Masjid Nabawi akan diadakan kembali seperti halakoh Al-Quran, halakoh hadis, dan lain sebagainya. Oke Ustaz, insya Allah kita bersama Ustaz Ulil akan membahas sesuatu yang sangat istimewa. Oke Ustaz, sambil jalan mungkin Ustaz ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah. Insya Allah kita bersama Ustaz Ulil. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin. Dan insya Allah kali ini saya mau menanyakan sesuatu nih sama Ustaz Ulil nih. Ahlan. Dan insya Allah juga kali ini kita akan membahas hal tersebut. Dan alhamdulillah Ustaz ya, kita kan sudah memasuki bulan Muharram. Betul. Dan tentunya bulan Muharram ini sangat istimewa tentunya. Betul. Yaitu tahun barunya umat Islam. Sahih. Masya Allah. Kita menanyakan keutamaan di bulan Muharram nih Ustaz. Oh iya. Fadhal Ustaz. Baik. Saudara yang beriman, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa dan utama dan memiliki keutamaan. Masya Allah. Masya Allah. Dan di antara keutamaannya adalah, pertama, bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan haram Masya Allah. yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah berfirman, sungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan Masya Allah. pada kitab Allah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan ini ada 4 yang bulan haram. Bulan haram. Nah, di antara 4 ini adalah Muharram. Masya Allah. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman ingat pernah kita bahas. Iya Ustaz. Jadi ada 4 bulan haram, 3-nya berurutan, 1 tidak berurutan. Iya, Ingat ya. Iya, Ustaz. 1 tidak berurutan. Nah, yang 3 ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Muharram. Jadi Muharram termasuk. Yang enggak berurutan apa? Rajab. Bisa sendiri 1 bulan Ustaz. Bisa sendiri ya. Nah, Masya Allah. jadi ini yang pertama, Yes, keutamaannya. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Muharram ini, puasa di bulan ini Iya. itu lebih utama setelah bulan Ramadan. Masya Allah. Atau gini, puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Rasulullah bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Masya Allah. Masya Allah. Rawahu Muslim. Masya Allah. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Muharram. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini keutamaan yang kedua. Masya Allah. Oke, kita cari tempat duduk dulu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke sahabat, kita lanjutkan keutamaan di bulan Muharram. Tadi sempat kepotong puasa. Iya.
lebih apa tadi Ustaz? Puasa yang lebih utama setelah bulan setelah Ramadan bulan adalah Ramadan. bulan Allah Muharram. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Oke Ustaz, dilanjut. Tafadhol. Taib. Tadi telah kita bahas keutamaan bulan Muharram. Sekarang kita lebih mengkerucut lagi, Masya lebih Allah. khusus. Jadi Jadi lebih khusus yaitu adalah keutamaan hari Asyura. Asyura itu dari kata asyarah ya. Jadi 10 artinya. Maksudnya tanggal 10 Muharram. Iya. Taib. Nah, di antara keutamaan dan hari Asyura ini memiliki keutamaan pastinya. Keutamaan dan keistimewaan. Di antara keutamaannya adalah pertama, hari Asyura ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Firaun beserta bala tentaranya. Dan pada hari itu juga Allah menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian orang Yahudi pada hari tersebut akhirnya mengagungkan hari tersebut karena mereka umat Nabi Musa. Kaum Nabi Musa Yahudi. Nah, ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, maka Rasulullah bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum, atau nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita lebih berhak untuk menghormati dan mengagungkan Nabi Musa daripada kalian, daripada kaum Yahudi. Atau simpelnya, bahasa simpelnya, kita umat Islam itu lebih mengagungkan atau lebih menghormati Nabi Musa daripada kalian, wahai kaum Yahudi. Karena kita karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Karena kita umat Islam yang mengikuti syariat Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Sedangkan orang Yahudi, mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Ajaran tauhid yang lurus yang dibawa Nabi Musa, mereka telah menyimpang dan juga menyimpang dari ajaran-ajaran lainnya. Karena itu kita umat Islam lebih berhak untuk menghormati atau mengagungkan Nabi Musa daripada kaum Yahudi. Dan ini ada di hadis riwayat Muslim. Jadi kita lebih berhak untuk menghormati atau mengagungkan Nabi Musa daripada kaum Yahudi. Karena kenapa? Karena kita umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Sedangkan kaum Yahudi, mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi mereka, Nabi Musa. Nah, itu. Dan juga kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Musa, kita beriman. Kita beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nuh, Hud, Saleh, semuanya. Karena itu, jadi kita lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kaum Yahudi. Nah, kemudian di antara keutamaan Asyura juga adalah yaitu puasa di hari tersebut menghapus dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Dan ini ada di hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi Masya Allah teman-teman, keutamaannya jangan sampai kita sia-siakan. Karena siapa sih di antara kita manusia ya yang tidak lepas dari dosa? Pastinya lepas dari dosa. Karena itu ini kesempatan kita mengamalkan puasa di hari ini untuk menghapus dosa setahun yang lalu dengan izin Allah. Nah, kemudian juga ini tadi Asyura ya. Sekarang kita pindah ke hari Tasu'a. Tasu'a itu dari kata Tasu'a itu dari kata Tis'ah. Jadi sebelum Asyura. Tis'ah itu bahasa Arab artinya 9. Jadi maksudnya hari ke-9 Muharram. Nah, hari Tasu'a ini apa keutamaannya? Keutamaannya adalah bahwa hari Tasu'a ini untuk membedakan kita umat Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena kenapa? Karena mereka juga mengagungkan hari Asyura. Dalam artian mengagungkan itu apa yang dibuat oleh Yahudi untuk mengagungkan di Asyura tersebut? Mereka juga berpuasa hari tersebut. Karena mereka mengagungkan hari tersebut. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani mereka mengagungkan hari
10 Muharram ini Asyura, ya karena Nabi Musa pada hari tersebut seperti yang telah kita sebutkan, yaitu Nabi Musa beserta kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun beserta bala tentaranya. Nah, jadi mereka bahagia, berbangga-bangga dengan hari tersebut, hari Asyura, sehingga mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Nah, akhirnya sahabat berkomentar kepada Nabi, wahai Nabi, gimana ini? Hari Asyura ini Yahudi dan Nasrani juga mengagungkannya. Nah, maka Nabi menjawab, oke, jadi ya oke, kita akan puasa di tahun depan pada hari 9 Muharram Tasu'ah. Akan tetapi qadarullah, belum datang tahun depan tanggal 9 Muharram Nabi telah wafat. Dan ini ada di hadis riwayat Muslim. Jadi waktu ketika hadis yang pertama tadi keutamaan 10 Asyura itu sudah berlewat kan, 9-nya itu udah lewat berarti saat ya. Iya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya untuk tahun berikutnya memerintahkan untuk puasa 9-10-nya gitu saja. Oh, Masya Allah. Untuk apa? Untuk membedakan dari puasa orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga bukan hanya hari ke-9 sebenarnya, untuk membedakan antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Dan juga Rasul bilang puasa sehari sebelumnya, sebelum Asyura atau sesudahnya. Sesudah Asyura yaitu tanggal 11 Muharram. Nah, jadi ada puasa di Tasu'ah tanggal 9 Muharram atau sesudah Asyura yaitu tanggal 11 Muharram. 11. Gitu. Asyura kan 10. Jadi setelahnya 10 yaitu 11 Muharram. Untuk membedakan betul. Puasa Yahudi gitu saja. Nah, untuk membedakan antara umat Islam dengan Yahudi atau Nasrani. Dan ini ada di hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, banyak hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dan Imam Muslim seperti yang kita ketahui, beliau derajat sahihnya, kebenaran hadisnya setelah Imam Bukhari. Masya Allah. Insya Allah kita akan bahas mengenai hadis saat insya Allah kedepannya saat ya. Mengenai periwayat seperti Imam Muslim, apalagi saat Imam Bukhari dan lain sebagainya, insya Allah di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian saat, atau mungkin ada tambahan lagi saat? Ya. Mengenai tentang Muharram. Oh iya Sat, ini sekali lagi Sat, pertanyaan yang sekali lagi, yaitu amalan-amalan di bulan Muharram. Mungkin gimana tuh Sat? Ya, Muharram kan salah satu bulan dari 4 bulan haram ya. Iya. Pasti dia memiliki keutamaan dan keistimewaannya. Nah, untuk memanfaatkan kesempatan ini ya maka kita perbanyak amal soleh di bulan haram ini, yang mana ini salah satu dari 4 bulan haram yang utama. Masya Allah. Ya, amal soleh apa aja, entah sedekah, salat, puasa, sedekah, terus juga wakaf. Masya Allah. Apalagi wakaf ini salah satu amalan yang pahalanya kekal abadi walaupun pelakunya sudah wafat. Masya Allah. Wakaf ini Sat ya. Wakaf. Sampai wakaf Al-Quran kalau misalnya dimanfaatkan oleh orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi, Masya Allah. Dia hafalkan Al-Quran dari Quran tersebut, dari mushaf tersebut. Masya Allah. Dia juga tilawah dari mushaf tersebut, maka pahalanya ngalir itu, Masya Allah. Jadi intinya itu wakaf itu amalan cerdas gitu saja. Jadi amalan cerdas itu walaupun kita sudah, misalnya nih hari ini kita belum ngaji gitu, tapi Al-Quran kita dibaca orang lain, pahalanya ngalir ke kita juga tuh. Masya Allah. Jadi pahala atau amalan cerdas lah wakaf itu. Iya betul. Masya Allah. Yang pahalanya ngalir. Dan tentunya masih banyak ya wakaf-wakaf, contoh wakaf, amalan wakaf lainnya, bukan hanya Al-Quran, tempat-tempat penghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Pondok-pondok juga masih banyak di Indonesia yang membutuhkan pewakaf gitu Sat ya. Iya betul. Jazakumullah khairan nih Sat. Barakallahu fikum. Dan ini insya Allah kita dapat bagian air zam-zam nih Sat. Insya Allah. Oke, syukran Sat ya. Jazakumullah khairan nih. Barakallahu fikum. Allah yatikallah ya. Oke sahabat, kita menunggu bagian zam-zam nih, Masya Allah. Semoga kita dapat nih, soalnya yang sudah dapat bagian biasanya ngambil lagi. Oke, barakallahu fikum.